Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di praktikum sistem basis data ya. Ini separuh udah ada sih lebih ya. Kalau nggak salah kita 35-an ya. Saya mikirnya kadang kelas 40 teman-teman. Ada kegiatan apa teman-teman hari ini? Kayaknya tidak full ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa join ya. Kalau kemarin kan kita kupasan ada senamika ya. Jadi kita nggak sempat bahas ininya ya, apa eh, kayak biasa gitu ya, dari apa namanya modul kita bahas gitu ya, seperti biasa kita diskusikan. Tapi berhubung kemarin ada senamika, kalau hari ini ada kegiatan apa nih teman-teman? Kayak study buddy-nya udah kemarin deh. Kenapa pada baru join? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma buat ini doang aja teman-teman. Buat obrolan aja kenapa belum pada datang. Biasanya teman-teman udah lebih cepat kelas B itu. Jam berapa? 10 belum apa ya 10 lebih sekian sebelum 10 tuh teman-teman biasanya udah full. Ada apa gitu ya, kegiatan study buddy apa study buddy atau apa kemarin caranya kan kemarin itu nggak apa-apa ya, nanti mungkin kelas kita gimana, ada yang mau menjelaskan ada acara apa teman-teman hari ini? Ada 3 orang yang ikut demo Bu. Terus tadi kelas sebelumnya kan kebetulan diliburkan. Mungkin ada beberapa yang tidur sekarang masih belum bangun kali. Oh, pantas kirain. Soalnya kalau saya biasanya hari ini ya kebetulan Kamis ada kelas dulu tadi ya. Jadi kadang maaf ya. Mungkin saya sembari ngecek-ngecek dulu deh apa beberapa filenya dulu baru masuk dulu ya. Jadi mohon maaf ya lebih agak apa kelewatan waktunya. Oke. eh, ini ya teman-teman ya. Kalau tidak salah yang kemarin itu untuk SPT ya, SPT teori maksud saya. Yang kelas SPT teori. Jadi untuk kegiatan kemarin teman-teman ikut yang saya nggak tahu study buddy atau apa itu namanya. Nah itu kayaknya teman-teman udah dihitung presensi ya. Nah nanti misalkan katakanlah kita perlu, saya sebenarnya terserah teman-teman ya, nanti katakanlah kita ada spare waktu gitu ya. Nanti untuk membahas materi yang kemarin gitu ya belum, atau nanti kita geser gitu materinya juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita sesuaikan lagi gitu ya. Misalkan nanti perlu teman-teman ada pengganti karena kemarin diisi apa acara itu ya nggak apa-apa gitu. Misalkan perlu ya nanti. Kalau enggak nanti misalkan eh, kita modelnya kayak kemarin gitu, modelnya bisa apa dua apa namanya dua meeting jadi buat tiga ya gitu. Kalau saya mah terserah ya, nanti kita sembari fleksibel gitu ya, jadi saling menyesuaikan aja gitu. Oke, kemudian ini teman-teman, mungkin sedikit saya ulas ya kemarin, tapi saya mohon maaf ya untuk yang FIK sama belum selesai apa namanya koreksinya, jadi belum bisa kasih gambaran ya dari pekerjaan teman-teman. Kebetulan yang saya selesaiin baru yang di FEB ya, jadi untuk koreksinya, jadi belum bisa kasih gambaran dari tugas teman-teman gitu ya, mohon maaf ya. Nanti misalkan sudah, semoga bisa saya segera selesaikan tuh saya kabari ke teman-teman ya. Oh progres kemarin biasanya kurangnya di apa gitu. Biasanya general kok teman-teman. Nanti nggak one siapa nama atau ini nggak. Jadi lebih general teman-teman mungkin kurangnya di mana gitu. Biasanya saya kasih feedbacknya gitu. Kalau dulu biasanya lebih sering bisa saya koreksi ini ya teman-teman, saya kasih ini satu-satu gitu. Tapi berhubung karena sekarang banyak banget kelasnya gitu ya, sayanya kadang-kadang ngoreksinya ya udah langsung gitu. Jadi nggak terlalu ini banget sih, terlalu detail oriented. Yang penting ke topiknya udah apa teman-teman udah mengerjakan sesuai instruksi sih sudah gitu biasanya. Sebentar. Kemarin terkait dengan ini, saya ada yang mau rawat teman-teman yang kita bahas terkait dengan store. Kemarin itu apa? Store prosedur. Store prosedur ini ya, sebentar. Di poin ini, saya bahas sebentar ya. Nanti kita masuk ke store function ya, sebentar. Saya izin share screen dulu. Mungkin rekan-rekan yang sudah join bisa mengisikan presensinya di Leads ya. Gitu. Untuk bukti kehadiran, kemudian nggak apa-apa sih nanti kalau misalkan ada masalah atau ini nanti ke saya nggak apa-apa. Tapi biasanya guys on ini yang penting teman-teman ini ya apa namanya eh, ikut. Sebenarnya kalau saya nggak ini banget sih teman-teman, apa ya, nggak terlalu apa ya, harus teman-teman tuh belajar pada saat ini gitu. Kalau saya tuh karena saya dulu belajarnya juga nggak kayak teman-teman bisa ketemu dosen tiap ini gitu, nggak. Jadi kayak kayak kalau saya tuh kayak blog teman-teman, jadi kayak orang kedokteran nih. Jadi ketemu dosen tuh di akhir gitu, baru bisa ada diskusinya gitu. Jadi lebih lebih apa ya, keseringan online gitu. Jadi saya memaklumi sih teman-teman.
Jadi kadang ke convert levelnya saya kecenderungannya terserah ke teman-teman gitu ya. Jadi nggak terlalu ini banget, mendikte banget. Nah, tadi saya geser dulu ya soal pertambahan yang mau saya sampaikan terkait ralat yang kemarin. Sebentar. Kita kemarin bahas di sini. Saya izin saya screen all aja kali ya biar gampang. Bentar. Besar screen all. Nah, di sini teman-teman. Kemarin kalau nggak salah kan kita bahas defining ya. Nah, di sini teman-teman soal altering store procedure. Nah, ini altering store procedure kita buka dulu ya. Nah, di sini kalau nggak salah saya sampaikan itu ini ya, alter store procedure. Di sini kan kemarin kita pakai ini ya, karena kemarin kita nggak testing ya. Jadi saya bawaannya tuh ini banget ya, kayak teori banget gitu. Jadi saya minta teman-teman untuk mencobakan ya. Nah, kemarin kan kita bahas kalau misalkan altering ya, melakukan satu modifying perubahan terkait dengan, maaf, saya agak lupa malahan. Sebelum kita memulai kelas hari ini ya, kita awali dengan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Sudah cukup berdoanya, mohon maaf ya, saya kayaknya excited banget kasih tahu yang gantinya ini jadi salah malah belum mulai dulu. Oke, 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 kita balik lagi. Nah, di sini ya, untuk modifying, kemarin kan saya sampaikan ya, kalau untuk perubahan kan kita pakainya untuk ini ya, teman-teman ya, melalui MySQL Workbench. Di mana kalau kemarin kan saya taruh di sini ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya buka dulu filenya. Nanti ini ya, sebentar ya. Di praktikum. Kemarin cuma 10 ya. Nah, untuk ini ya, dan saya yang bikin ya. Ini latihannya, ini materinya. Kemarin sempat saya bahas ya di pertemuan itu kalau mengubah di apa namanya MySQL ya teman-teman ya. Di sini kan ada ketentuan tidak mengubah parameter atau isi prosedur. Kalau di MySQL ya, kebetulan, nah kita lihat ada opsi teman-teman untuk mengubah, tapi lebih ke body. Saya coba kita lihat bareng-bareng ya, sama parameternya. Kalau kalau nanti kan kemarin yang saya minta teman-teman cobain kasih komentar tuh ya. Jadi altering, tapi dari prosedur teman-teman kasih komentar. Berhubung kemarin kita ini ya kebanyakan ini ya command line base ya. Jadi kita banyak make terminal ya. Jadi kecenderungannya saya mikirnya ke sini mulu sih. Jadi maaf ya, jadi saya nggak mikir ada localhost PHP admin gitu. Jadi di kelas yang kemarin saya sempat ada baru saya ingat di kelas teman-teman saya ngejelasinnya belum ada gitu ya. Jadi gini teman-teman, kemarin kan kita belajar dikasih komentar. Teman-teman mungkin sudah kasih tambahan komentar ya. Kemudian teman-teman munculkan nih komentarnya. Di mana kalau di sini kemarin saya kenalkan kalau misalkan kita melakukan modifying ya, alter store procedure, kita pakai opsi yang ada di ini ya. Saya geser tadi di MySQL Workbench karena dia ada ini ya teman-teman ya fitur nanti katakanlah tadi alter teman-teman udah bisa nih dikasih apa ininya ya user interface yang teman-teman langsung dikasih struktur dari ininya apa store prosedurnya jadi bisa diotak-atik isian di dalam store prosedurnya ya. Nah di sini teman-teman mau ganti apa gitu bisa di dalamnya langsung gitu ya. Nah ternyata kemarin saya cobakan yang ini ya di kelas itu kalau misalkan katakanlah kita bikin di sini teman-teman. Lokal, mungkin teman-teman udah ketemu juga bisa. Sayanya lupa ngasih tahu bagi yang belum ya. Jadi localhost php my admin di sini masuk aja dulu. Sayanya lupa kemarin ternyata ada teman-teman. Jadi misalkan katakanlah kemarin kan kita banyak menggunakan ini ya modul 6_005 nih. Jangan saya buka dulu deh filenya. Nah di sini nanti teman-teman ada nih prosedur ya. Nah, prosedur ini dibuka aja nih, teman-teman. Ini ada beberapa prosedur yang udah kita buat nih. Nah, di sini bentar ya. Aduh, maaf ya, pakai acara iklan. Nah, ini ya, prosedur di sini diklik aja nih, teman-teman. Nah, prosedur ini nanti ternyata bisa nih, teman-teman. Saya juga lupa kasih tahu ya. Jadi, prosedur ini nanti teman-teman bisa edit ya di sini. Jadi, tadi langsung aja kalau harus PHP admin, di sini ada opsinya untuk edit katakanlah tapi editnya itu yang keluar hanya langsung ya kalau jadi mirip yang kita kenal waktu kita belajar trigger teman-teman trigger itu kan kita bisa nih
typing pakai command line yang strukturnya teman-teman nulis harus dari delimiter dan kawan-kawan. Sedangkan kalau kemarin kan sempat ya saya kenalkan pakai localhost PHP admin, di mana teman-teman tinggal nulis trigger, kemudian kita set ya eventnya mau before, after, dan kawan-kawannya, baru di dalamnya ada bodinya kan. Nah, ini jenisnya mirip juga teman-teman. Kita bisa set ya tadi ya ganti katakanlah gitu ya. Misalkan buat gitu mahasiswa mau nggak coba ya? Siswa tuh prosedur di sini ya. Di sini badinya kalau teman-teman mau ngeganti di dalam apa namanya sintaks SQL di body di prosedurnya ya. Ini langsung aja. Nah, di sini ya. Kita pakai aja default ininya. Coba mau ganti nggak? Nah, ini teman-teman mau ganti ya namanya ya. Berarti misalkan nanti manggilnya berarti get mahasiswa misalkan gitu. Nah, tapi mungkin berbedanya gini teman-teman. Opsi yang ada di dalam MySQL kan hanya yang ada aja ya. Mungkin berbeda dengan kalau yang si apa tadi? Sebentar, mana tadi? Maaf ya teman-teman, saya biasanya kadang kebuka banyak ininya typing. Jadi ini ya, kalau di dalam MySQL Workbench, nah ini MySQL Workbench kita dikasih seluruh struktur tapi di dalam command line nih. Ini lebih terlihat enak ya, karena kita bisa ngeganti di parameter dan kawan-kawan. Sebelum kita langsung ke body, beda kalau di localhost PHP admin kita bisa ganti nama, kemudian di sini ya cuma prosedur ya. Nanti function yang kita bahas hari ini. Nah, di sini teman-teman langsung ke bodinya. Nanti add parameter berarti nambah ya. Kita kan kemarin punya parameter. Nah, di sini mungkin nih bisa nih parameternya. Jadi bisa teman-teman define nih ada in out nih. Bisa kan ya? Ternyata bisa ya. Saya lupa kemarin tuh masih tahu. Jadi di kelas kemarin tuh ada ya, karena berhubung kemarin sama juga teman-teman kasusnya ya. Jadi di kelas Rabu, nah saya bahas store prosedur juga teman-teman, store prosedur lanjutan. Tapi saya nemuin itu cuman karena berhubung kelasnya saya keburu ada rapat juga. Kebetulan mohon maaf ya kalau ada noise juga karena saya di ruang rapat. Jadi apa namanya kemarin sambil ada rapat, jadi saya belum bisa bahas one to one gitu kemarin karena saya sambil ngerjain tugasnya itu ya PKKM, jadi sayanya nggak fokus juga. Jadi nanti teman-teman bisa nih apa namanya ini ya apa namanya melakukan operasi edit atau modifying dari si store procedure gitu. Jadi nggak melulu harus di MySQL Workbench. Di sini sudah terakomodir ya. Nanti bisa dimodifying. Tapi mungkin hanya fitur yang ada di dalam ininya saja, editnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang saya tambahin ralat saya terkait dengan jadi ini ya konsepnya tidak melulu dengan harus apa namanya komen saja, tapi teman-teman bisa modifying name event kita nambah parameter, event kita ganti badinya bisa ya. Jadi dari konsep ini mohon maaf ya saya ralat ya untuk modifyingnya gitu. Jadi baru ketemu teman-teman setelah nyobain. Karena kadang-kadang kalau based on teori itu kadang ini praktikannya kadang kurang-kurang kena gitu ya. Itu mungkin tambahan saya terkait dengan store prosedur. Untuk hari ini kita bahas store function ya. Saya geser dulu ke materi hari ini. Saya share screen yang dari Welena dulu ya teman ya. Sembari nanti kita bahas yang tadi. Sebenarnya kelanjutan dari yang kemarin. Nanti kita lihat ragamnya ya sebentar. Nah, untuk store function. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman untuk store function ya. Pengertian dari store function ya. Di sini adalah program yang tersimpan untuk mengembalikan nilai. Sebenarnya tidak jauh berbeda teman-teman dengan prosedur ya. Karena kita tadi lihat ya, opsinya ada prosedur, ada function ya di dalam localhost admin. Nah, kemudian untuk store function digunakan untuk membungkus rumus umum. Ya, biasanya ada suatu rumusnya teman-teman. Function. Kayak mungkin kalau teman-teman kenal di Excel, Excel itu kan ada tuh yang di isiannya. Kalau kita ngisi sama dengan sum dan sebagainya, itu kan juga function. Nah, di sana biasanya ada isiannya rumus gitu atau aturan bisnis yang dapat digunakan ya di antara pernyataan SQL atau program tersimpan. Nah, berbeda dari store prosedur, untuk store function di sini dapat digunakan dalam pernyataan SQL. Hal ini membantu ya keterbacaan pemeliharaan kode.
Nah, untuk membuat fungsi ya, nanti teman-teman kalau kemarin kita bekerja di dalam store prosedur, kita create prosedur. Kalau di sini kita membahas terkait dengan store function, nanti teman-teman membuat ya create function. Nah, sama seperti fungsi bawaan di MySQL, kita nanti lihat nih struktur sintaks dari si store function, teman-teman. Karena kita menggunakan sama ya dengan strukturnya hampir tidak jauh berbeda dengan yang kita kenal kemarin, sudah belajar ada trigger, kemudian ada prosedur ya teman-teman ya. Jadi kita buka dulu pakai delimiter, kemudian di sini ada create function. Kalau kemarin kan kita create prosedur ya. Kemudian nama dari si functionnya. Kemudian nanti misalkan teman-teman ada beberapa parameter ya di dalamnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian return data type, kemudian deterministic, not ya di sini boleh. Kemudian ada body-nya ya di dalamnya ya. Kemudian statement-nya boleh diletakkan di dalam body. Kemudian jangan lupa closing delimiter ya, spasi baru titik koma. Nah, untuk penjelasannya pertama misalkan kita tentukan nih nama fungsi yang tersimpan ya. Tadi kita buat ya create function, kemudian jangan lupa nih namanya mau apa kayak kemarin. Misalkan store procedure name-nya apa gitu. Kayak kemarin get MHS misalkan gitu. Kalau ini fungsinya terserah teman-teman namanya ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kedua, tadi kan kita ada jumlahnya. Ini belum ada, baru struktur umum ya. Yang kedua, daftar semua parameter. Sama teman-teman strukturnya. Ada parameternya juga kalau teman-teman ingin menggunakan parameter ya nanti ya. Di sini di mana secara default ya semua parameter kalau di sini nanti ditentukan setnya in dulu teman-teman. Nah, Anda tidak dapat menentukan pengubah in ya, out atau in out ya teman-teman ya. Nah ini kemudian ketiga tentukan tipe data ya dari nilai kembalian di dalam pernyataan return yang berupa data MySQL yang valid. Yang keempat tentukan ya apakah suatu fungsi deterministik atau tidak menggunakan kata kunci deterministik. Ada tambahan ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan kita nggak pakai deterministik ya. Nah, fungsi deterministik ini selalu mengembalikan hasil yang sama untuk parameter input yang sama, sedangkan untuk non-deterministik ini mengembalikan hasil yang berbeda untuk parameter input yang sama ya. Kalau non berarti berbeda ya. Kalau deterministik tanpa not ya tadi ini ya teman-teman ya antara deterministik sama not ini ya apa namanya cara penulisannya. Jika Anda tidak menggunakan deterministik atau not deterministik, MySQL menggunakan opsi not ya. Oh, defaultnya teman-teman. Sama kalau tadi kan ini ya parameternya. By default ini setnya not deterministik. Kelima, tuliskan kode di badan fungsi. Jadi di dalam body jangan lupa ya sama dengan kemarin. Jadi body-nya kan di start dari begin, kemudian closing-nya end. Nah, di dalam bagian isi nanti perlu menentukan ya setidaknya satu pernyataan return. Nah, pernyataan return mengembalikan nilai ya ke program panggilan ya. Setiap kali pernyataan return tercapai, eksekusi fungsi yang disimpan segera dihentikan ya. Jadi return-nya sudah sampai gitu ya teman-teman ya katakanlah nanti sudah terpenuhi gitu, dia nanti stop. Nah, kita coba lihat nanti teman-teman ini ya bisa memanfaatkan database klasik model ya. Kalau tidak salah kayak database-nya lumayan agak gede deh. Nanti coba teman-teman cek ya. Saya lama sih belum ngecek lagi untuk yang klasik model ya. Nanti di sini ada linknya ya. Nanti dites saja nggak apa-apa. Seingat saya database-nya gede sih teman-teman. Jadi bisa mungkin agak lama dikit ya untuk ininya. Ambil lihat tapi nggak apa nanti coba dulu deh. Nah, nanti di dalam dari database klasik model tadi ya, nanti teman-teman misalkan katakanlah diminta ya untuk membuat store function. Nah, di sini ini adalah ini ya tabel customer ya teman-teman ya. Nah, di sini tabel customer nanti ada ini field ya atau kolom-kolom di dalamnya ya. Ini kebetulan diambilkan dari DB Classic Model, teman-teman. Nanti udah ada isian datanya juga.
Jadi tabel dan data ya cukup besar ya, cukup banyak sih nanti kayaknya ini ya, datanya banyak juga sih di dalamnya. Nah, nanti teman-teman ketika membuat ya store function ya, nanti kita diberikan contoh ini ya untuk store function. Kita lihat nih strukturnya. Tadi delimiter ya, berarti delimiter itu ternyata ada beberapa opsi juga ya teman-teman ya untuk cara menggambarkannya ya. Baik pakai apa namanya double dollar S ya, atau ada juga kemarin kita mengenal pakai garis miring ya teman-teman ya waktu bikin store procedure ya. Kayaknya sama ya, dua-duanya kayaknya nggak masalah sih. Cuma ini ya delimiter, hati-hati ya, delimiter itu emang biasanya pakai spasi baru titik koma ya. Nah, kita masuk dulu ke atas struktur dari pernyataan create function ya. Nah, di sini adalah suatu pernyataan create function untuk membuat fungsi yang mengembalikan tingkat pelanggan berdasarkan kredit. Jadi kayak ada pengkategorian dari jenis kredit, kartu kredit mungkin ya. Kartu kredit atau mungkin kredit dari pelanggan itu sendiri. Ya, kita mungkin punya kartu kan biasanya ada levelingnya ya teman-teman ya. Atau orang tua teman-teman tuh ada ini ya, ada yang platinum, gold, silver, dan kawan-kawannya itulah. Nah, di sini biar kita kayak mengklasifikasikan atau mengkategorikan si customernya ya. Misalkan dia biasanya kan nanti tergantung buat kayak reward point gitu ya teman-teman ya. Misalkan kalau dia udah 4 good gitu bisa dapat apa misalkan gitu ya. Untuk biasanya lebih kepada ini ya teman-teman ya penawaran ya nanti untuk penawaran lanjutan. Nah, kaitannya tadi ya kita buat dulu create function katakanlah namanya customer level. Di sini dibuat ini ya satu parameter ya. Nah, kredit maksimal. Di mana di sini ada struktur yang mungkin berbeda ya, teman-teman bisa perhatikan. Kalau kemarin kan kita tidak pakai ya. Kalau sekarang kita pakai ini untuk function ada return ya. Returnnya ya di set varchar 20, kemudian deterministik ya. Nah, ada penambahan juga deterministik di sini ya tadi ya. Eh ini ya tadi ya. Kalau deterministik kan ini ya mengembalikan nilai sama ya dan juga berbeda tadi ya. Nah, di sini kita masuk di dalam body, di dalam store function ya. Nah, kita start dulu dari declare customer level. Kemudian ini tadi ya set parser 20. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya, struktur pengecekan atau percabangan if-nya ya. Misalkan kreditnya lebih besar dari nah ini kayaknya buat keaktifan aja deh sebelum nanti praktik. Silahkan, ada yang mau ngejelasin nggak? Ini cuman sederhana kok sebelum nanti kita praktikkan. Silahkan ada yang mau bantuin saya nggak ngejelasin percabangan if-nya? Biar dengar suaranya teman-teman. Silahkan. Ada mau coba nggak bantuin saya ngejelasin percabangan if? Buat ini, apa? Keaktifan yang pertama deh. Ada Silahkan dijelaskan kan teman-teman. Bu? Saya mau mencoba Bu. Hah? Boleh, Oh boleh. masih dulu. Yang ini aja nggak apa-apa. Langsung ke If-nya aja kan Bu. percabangan if-nya. Iya. Silahkan. Jadi eh, kalau misalkan kreditnya itu lebih besar daripada 50.000, maka di Mhm. set itu di customer levelnya itu platinum. Oke. Lalu else if-nya, terus jika kreditnya itu lebih besar sama dengan 50.000 dan kreditnya itu lebih kecil sama dengan 10.000, maka di set customer levelnya itu sama dengan gold. Mhm. Lalu else if lagi, jika kreditnya itu lebih kecil daripada 10.000, maka di set customer levelnya itu sama dengan silver. Lalu selesai Oke. end if-nya. Closing. Di Silakan return ya, Mas. value-nya. Oke, silakan ya. Nama sama nimnya ya, Mas ya. Di chat ya. Terima kasih ya. Nah, ini teman-teman untuk penjelasan dari percabangan itu ya. Tapi yang ada di dalam function ya, teman-teman ya. Jadi kebetulan ini langsung ya. Apa namanya? Functionnya isinya ini ya, teman-teman ya. Langsung ke if-nya. Langsung percabangan if-nya ya, teman-teman ya. Jadi saya belum ngecek sih kalau misalkan kalau kemarin kan kita di store procedure dikenalin ya ada kayak semacam store apa namanya ini seleksi dulu ya. Jadi dari mulai select dulu, terus baru kita kasih kayak semacam insertnya dulu ya. Nah, baru nanti mungkin if ke belakang-belakang di situ. Nah, di sini bisa nih teman-teman langsung ya mengaplikasikan pakai contoh ya.
dengan percabangan if. Tadi kita kategorikan ya berdasarkan beberapa tingkatan platinum, gold, dan silver. Di mana nanti teman-teman set ketentuan yang misalkan di sini tadi ya ada beberapa nominal ya yang harus kita batasi ya tadi yang dijelaskan teman kita ya untuk satu kategori tertentu itu. Di mana nanti teman-teman setelah menyusun strukturnya tadi ya if-nya di dalam body pakai kembalian return juga ya. Pakai returns ya teman-teman, ini pakai S yang ini return-nya saja. Nah, di sini masuk ya di dalamnya customer level. Jangan lupa closing-nya ya dari function. Nah, kita lanjut. Nah, untuk menampilkan store function yang sudah dibuat, nah di sini ada teman-teman sama ya, tidak jauh berbeda dengan yang store prosedur. Kalau kemarin kan store prosedur yang status ya. Kalau ini kan tinggal di function ya, berarti show function status ya teman-teman ya. Nah, di mana nanti teman-teman bisa nih, katakanlah show function status aja, itu bisa nggak coba, nanti dicobakan aja ya. Show function status aja gimana, kalau kemarin kan store prosedur saja bisa ya. Jadi show prosedur status gitu ya, itu udah langsung. Nah, di sini misalkan teman-teman kita spesifikan database tertentu, misalkan kayak ini ya, klasik model gitu ya. Kita set DB-nya tertentu, kemudian nanti teman-teman diberikan data ya. Di sini kolomnya cukup banyak ya, di sini. Di sini nanti teman-teman dapat nih datanya type function. Sebenarnya ini mirip dengan kalau kita tadi mungkin teman-teman melihat sekilas di saya yang function tadi, tapi prosedur. Kadang saya ke switch. Yang prosedur tadi kalau di localhost PHP admin teman-teman, waktu sebelum kita klik edit itu kan ada listnya ya. Di sana tulisannya prosedur. Nah, kalau di listing, teman-teman pengen langsung ya, dalam artian nggak pengen typing kode lewat command line ya. Teman-teman nggak pakai terminal, nanti pakai aja yang localhost PHP admin tadi, buka aja nanti gitu. Ngeset masuk apa enggak ya gitu. Harusnya masuk ya teman-teman secara logika ya. Kalau memang prosedur itu terlisting juga di dalam localhost PHP admin, nanti sama tadi teman-teman kita bisa melihat oh namanya hanya saja di sini, kalau di sini kan function ya nanti. Kalau tadi kan kita buatnya yang prosedur ya, kita lihat list prosedurnya gitu. Sama kayak listnya juga teman-teman untuk prosedur kemarin saya lengkapi juga ya. Jadi melihatnya bisa juga lewat localhost PHP admin. Jadi nggak melulu teman-teman. Kalau memang opsi itu tersedia ya, kadang-kadang mungkin bagi teman-teman yang mungkin jujur ya saya bilang males nge-coding di terminal gitu ya, katakanlah typing kode gitu ya. Itu pakai aja GUI-nya si ini localhost PHP admin gitu. Saya justru ini ya, ketika kuliah itu mungkin lebih banyak dipakai GUI teman-teman sayanya malahan. Baru ketika saya pindah di sini ya, ngajar gitu baru kebetulan di kampus kita lebih banyak pakainya malah terminal. Jadi nanti teman-teman biar maksudnya lebih familiar sama kode sintaksnya sebenarnya. Itu lebih baik ya. Jadi nggak usah istilahnya nggak rely on atau bergantung sama ini GUI gitu. GUI kan lebih enak ya, tinggal klik gitu ya. Kalau itu kan teman-teman harus ingat sintaksnya. Kalau sering pakai kan jadi ingat gitu. Maksudnya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke, ini contohnya. Kemudian untuk memanggil store function ya, dalam SQL statement. Jadi kita panggil ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kemarin kan kita pakainya untuk prosedur kan langsung call ya. Nah, kalau di sini untuk function sedikit berbeda teman-teman ya. Nah, di sini misalkan ya katakanlah tadi kita buat kan namanya customer level ya kalau tidak salah ya. Ini ya customer level. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat ya function yang teman-teman buat. Kita panggil select customer name, ini kita ambil namanya ya. Kemudian teman-teman ingin memanggil tadi function yang dibuat, misalkan customer level ya. Di sini ada credit limitnya ya, ada keterangan nggak? Dan customer level ya, credit. Di sini ada credit limit ya teman-teman ya. Nanti nanti kita cobakan aja teman-teman, biar nggak terlalu ini ya abstrak. Nanti dicobakan, nanti teman-teman panggil ya customer level credit limit. Ini sudah dicobakan sama Bu Elena. Nah, nanti from customer ya, dari tabel customer, kemudian order by customer name. Nanti ini di listing ya, tapi based on nama dari customer name. Nanti terserah teman-teman, katakanlah nanti mau dibikin
ordernya atau tidak gitu ya. Itu bisa disesuaikan. Kemudian memanggil store function di store prosedur ya teman-teman. Pernyataan ini ya untuk membuat prosedur tersimpan baru gitu ya, yang memanggil fungsi yang tersimpan ya di customer levelingnya. Nah, di sini kita coba lihat bersama ya teman-teman ya. Jadi memanggil store function di store prosedur ya. Sedikit ini ya teman-teman ya. Double link. Store function ya, tapi di store prosedur. Jadi secara general atau umum ya teman-teman ya. Kita kan tadi sudah membuat function dulu. Kita udah bikin functionnya dulu. Kemudian teman-teman bikin nih prosedurnya. Nah, kita bikin create prosedur get customer level misalkan namanya. Kemudian kita define ya parameternya ya. Ini double ya, in out ya berarti ya dari customer number. Kemudian gini aja deh. Ada yang mau menjelaskan nggak untuk yang ini? Saya kasih kesempatan lagi sebelum praktikan percobaan. Biar teman-teman bisa dapat ini sih tambahan tadi ya. Silakan teman-teman, ada mau coba lagi nggak untuk yang ini? Sebelum saya banyak ini, banyak ngejelasin, mau coba nggak? Naruhnya di mana gitu? Ada mau coba nggak yang ini? Prosedur ini. Jadi kita udah bikin function sebenarnya. Kalau belum kita bahas dulu deh, nggak apa. Maaf ya. Jadi sebenarnya saya nawarin ke teman-teman kali aja teman-teman ingin mencoba menjelaskan gitu ya. Bentar. Jadi tadi ya kita bicara soal pembuatan prosedur dulu, back on kemarin lagi ya untuk prosedur. Jadi kita set dulu untuk parameter, ada in dulu, misalkan namanya customer number, kemudian outnya customer level. Nah di sini jangan lupa kan kita pakai strukturnya prosedur ya. Kalau prosedur kan tadi nggak pakai written, nggak pakai di apa tadi gitu. Jadi udah langsung ke body. Nah, di sini teman-teman declare dulu ya. Di sini misalkan ada kreditnya, nah ada body-nya teman-teman tentukan ya. Misalkan saya lagi ada kredit limit ya. Nah, di sini ada itu kredit from customer ya, di mana customer number sama dengan customer number. Jadi yang kemarin kasusnya ini teman-teman, yang kita kasus SKS itu loh. Sebentar, saya agak lupa. Di teman-teman udah saya bahas kan ya, yang kasus ini double parameter itu. Jadi kasus SKS sama semester apa ya? Nah ini, contoh ini adalah contoh yang bagus teman-teman. Kayak kemarin itu kan kita kasih contoh tuh. Kalau semester sama dengan apa namanya? Eh, SMTR apa ya kalau nggak salah ya singkatannya. Jadi namanya antara ini teman-teman. Yang diapit di sama dengan tuh namanya jangan sama gitu. Makanya kenapa kemarin kan waktu kita ngetesting double parameter ya, dua parameter itu kan kemarin untuk SKS yang lebih dari tiga maaf, SKS selain 3 ya kan kita minta kalau nggak salah ada SKS ada semester ya, yang SKS-nya ikut ketarik ya teman-teman ya beberapa SKS yang berjualan. Nah itu di sini kalau misalkan kita memberikan nama ya teman-teman ya, disama dengan ini namanya yang berbeda teman-teman. Kemarin saya tes di dua kelas, ada satu kelas yang menemukan teman-teman salahnya ya. Kemudian kita cobakan gitu ya, ternyata benar teman-teman. Jadi kasih namanya seperti ini, misalkan customer number di sini customer no gitu. Jangan sama-sama customer number sama dengan customer number atau customer no sama dengan customer no. Nah nanti dia bingung ya di situ menentukannya gitu. Nah ini sih kayak gini ya sintaksnya waktu dia membuat kesesuaiannya ketika where-nya ya. Kalau yang kemarin SKS misalkan sama dengan underscore SKS gitu. Atau kemarin yang diteskan tuh S underscore KS gitu. Jadi nggak apa namanya nggak sama persis antara kanan dan kiri gitu. Jadi dengan parameternya tidak sama gitu. Nama kolom dengan parameter biar dia tidak bingung gitu gitu. Kemarin tuh kasusnya kalau saya hubungin sama kasus kemarin ya. Nah, nanti di sini ya kita ada call function, ada set customer level. Nah, customer level tadi pakai ini ya tadi ya customer level kemudian kredit tadi ya. Kemudian N ya delimiter. Nah, nanti kita cobakan aja nih teman-teman. Nah, untuk memanggil store function di store prosedur. Tadi kan kita bicara proses pembuatan dulu ya. Kalau misalkan si store function kita buat dulu ya menggunakan
Jadi kita manggil functionnya, tapi di dalam pembuatannya dulu, baru setelah kita buat tadi ya, prosedur yang baru, stop prosedur yang baru ya, yang sudah berisi function, kita coba nih pemanggilan dari ini ya tadi ya, si ini apa namanya, stop prosedur yang kita sudah buat ya, get customer level. Nah, nanti teman-teman bisa memanggilnya ya dengan call get customer level. Nah, di sini misalkan ya kebetulan kita isikan ya minus 131 ya. Di sini ini sebenarnya isian mungkin ada datanya ya teman-teman ya, minus 131-nya. Sayangnya belum begitu aware sama isian datanya soalnya. Apakah kreditnya kayaknya atau ininya ya? Soalnya 131-nya saya yang masih ini. Saya belum begitu familiar sama isian datanya juga teman-teman. Isian dalamnya itu apa gitu. Nanti misalkan nanti cobakan aja teman-teman. Misalkan default angka lain juga bisa ya. Nah, ini kebetulan diteskan minus 131. Kemudian kalau di sini ya, kita pakai add ya. Karena kemarin mungkin sedikit mengingat ya, ada penggunaan out, tidak salah ya, nanti ada add-nya juga ya. Di customer level ya. Di dalam functionnya kalau nggak salah. Namanya kan customer level. Nah, di sini kemudian select nih teman-teman, customer level. Nah, di select dari hasil ini ya teman-teman ya. Stop prosedur yang di dalamnya membungkus ada functionnya ya. Nah, kita dapat nih datanya ya. Mungkin si level dari ini ya. Ini IC kayaknya teman-teman. Tapi kok minus ya sebentar. Saya agak rancu sama datanya karena belum begitu mengenal isian datanya ya. Nanti kita coba aja download terus lihat dulu deh datanya isinya apa gitu. Nah ini ya ada minus 131 ya. Nah ini kebetulan dia terkategori dalam level silver. Nah perbedaan antara store prosedur dan store function ya, fungsi di sini bisa mengembalikan ya suatu nilai balik atau return value ya. Nah tadi kan kita lihat ya untuk struktur tadi kan dia selalu ada return-nya ya. Beda kalau kemarin kita belajar store prosedur, dia tidak perlu memberikan return kan gitu. Nah, kalau pada fungsi parameter yang diperbolehkan hanya in. Nah, ini teman-teman, parameter in. Nah, sebenarnya nanti kita bisa teskan juga teman-teman. Kalau dikatakanlah kan kita punya tadi localhost php my admin tuh. Kalau di sana kan biasanya kita bisa langsung nih melihat layanan apa sih yang di offer ya di dalam apa namanya MySQL-nya gitu ya di apa MariaDB-nya yang sudah package-nya ya dari SAM gitu ya. Katakanlah kayak kemarin nih kita kan punya opsi tuh dari trigger itu ya kayaknya cuma boleh misalkan apa tuh before after kemudian ada insert update delete itu kan cuma one ya jadi nggak boleh kayak yang saya sampaikan ya kalau di IBM kan pakai or boleh tuh. Kalau di MySQL kan tidak. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat nih. Katakanlah kalau pakai function, apakah boleh pakai parameter yang lain gitu. Nanti coba bisa dilihat ya di localhost PHP admin. Jadi tanpa harus typing ya, kita bisa melihat nanti sembari kita bisa cek ya. Nah, fungsi bisa langsung dipanggil dari perintah select ya. Jadi kalau tadi kan kita kemarin kita belajar dengan store prosedur, kita manggilnya kan pakai call ya. Semua apa namanya struktur ya, baik parameter 1, parameter 2, variabel apa namanya looping, kemudian persabangan if, itu biasanya rata-rata kita panggilnya pakai call. Nah, di sini teman-teman untuk function bisa combine ya, pakai select. Nah, untuk latihan nanti teman-teman diberikan ini ya soal ya, berikanlah contoh penggunaan fungsi ya pada tabel lain ya di klasik model. Nah, nanti bikin aja nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa. Nah, nanti bikin aja untuk ini ya, katakanlah satu mahasiswa satu fungsi gitu ya, tambahan dari penggunaan fungsi di dalam klasik model. Nah, sebelum ke sana nanti kita coba lihat dulu ininya percobaannya teman-teman. Sebentar ya, seperti biasa. Saya stop dulu ya ini. Bentar. Saya close dulu ininya. Apa namanya? Settingnya ya. Bentar.
Ini ya teman-teman ya. Saya ini sebentar. Saya izin share screen dulu nih. Saya share screen dulu aja ya. Nah ini teman-teman. Tadi saya ganti ya yang kita pakai prosedurnya. Jadi function ya. Tapi di sini kita nggak ada definisinya ya. In out ya. Saya kan tadi bisa in aja. Nah beda kalau prosedur nih. Teman-teman punya opsi in out ya. Kalau di function kita nggak dikasih nih teman-teman. Kalau di MySQL ya. Ini by default nggak bisa milih. Nah ini mungkin kenapa tadi ya disampaikan di dalam teori bahwa si function dia tidak memuat ya tadi ya in-nya. Beda kalau prosedur nih teman-teman bisa pilih opsi parameternya ya. Jadi by default karena cuma satu berarti di sini dia tidak diberikan opsi ya untuk menentukan gitu. Oke, nanti teman-teman bisa tes ya. Sebentar. Saya tutup votingnya. Kayak di sini aja. Lanjutin kemarin teman-teman. Saya closing dulu ya biar nggak pusing kebanyakan ini. Bentar ya. Yang ini kayak teman-teman di bawahnya ya. Nah ini kursor tuh kayak besok deh. Yang ini. Bentar ya. Ini tadi ada linknya nggak? Coba ya. Nah nanti ini sama kayak kemarin teman-teman yang saya kasih ya di store procedure. Coba ya nanti sembari kita lihat ya apa namanya sintaks yang ada di dalam store function apa aja. Silahkan ya masih sama kayak kemarin. Nah ini kebetulan sumbernya ini juga sih. Bentar. Kita sambil buka ya tadi ya. Di sini untuk create nanti kiranya apa yang belum itu. Nah untuk store function nah di sini sama dengan yang tadi ya sintaksnya. Ini tadi kemudian tadi ada nggak ini database-nya tadi ambil yang tadi ya teman-teman ya linknya yang diberikan Bu Helena di PowerPoint ya. Nanti untuk testingnya kita pakai yang klasik model. Nanti dites aja banyak atau enggaknya ya. Banyak sih teman-teman untuk datanya tuh. Nah nanti dicobakan. Ini tadi kan sudah kita bahas ya. Terus ini ada removing ya. Tadi ada listing juga sudah disampaikan ya. Coba kita lihat tadi. Nah dropnya tadi belum dikasih tahu ya. Nah di sini ya. Jadi kalau si apa namanya store function ya. Kemarin kan sama ya dengan store procedure ya. Kalau store procedure memang dia jauh lebih apa ya ragamnya jauh cukup banyak ya. Di function lebih simpel teman-teman. Saya diskusi sama Bu Helena tadi ya jatuhnya kalau untuk store function jauh lebih sederhana ya. Opsi layanannya tidak seperti store function. Nah di mana untuk nanti misalkan teman-teman ya ingin melakukan penghapusan ya dari store function, teman-teman bisa gunakan ini ya drop function ya. Tadi yang ada di sini masuk aja yang removing store function. Drop function kalau kemarin kan prosedur ya if exists ya baru function name-nya. Kemudian di sini misalkan ada ya ini create lagi kalau mau create lagi ya setelah di drop bikin lagi yang baru gitu ya. Nah ini misalkan ini ya kalau if exists ya. Nah kalau yang tadi kan ada ya kalau ada gitu ya dia nanti ini kalau ada nanti biasanya ada sih teman-teman di sini. Kalau enggak nanti dia akan muncul ini ya error code ya, atau show warning teman-teman pakai ini ya syntax show warning ya untuk mengecek misalkan fungsinya ada apa enggak gitu. Misalkan kebetulan takut namanya duplicate dan sebagainya gitu. Nah ini yang listing tadi ya. Jadi mirip dengan show procedure kita panggil show kalau function ya function ya. Kalau kemarin kan prosedur ya. Kemudian baru statusnya. Nah, jangan lupa closing point-nya pakai titik koma. Kemudian di apa namanya condition, misalkan teman-teman ingin define ya status ya based on database apa gitu ya berdasarkan database apa nih bisa ya tadi mirip dengan jenisnya yang kita panggil untuk melisting ini ya prosedur kasih tahu aja database-nya apa gitu. Kemudian atau based on kesamaan klausa teman-teman namanya. Kemarin kan ada juga nih teman-teman ya, kalau untuk yang stop prosedur, misalkan ada kata get atau mungkin ada kata mahasiswa itu,
Nanti teman-teman pakai yang status like yang samanya itu juga bisa seperti ini untuk cara penulisannya. Jadi kita pengen melisting nih function yang kita buat dengan kata customer gitu. Nanti untuk melisting ya teman-teman. Kemudian listing ini juga pakai data dictionary juga bisa ya. Kemudian ini yang pakai SQL Workbench. Mungkin yang kita familiar yang ini aja mirip dengan store procedure ya, nggak jauh berbeda. Dan tadi kalau nggak salah udah ya, store object ini bukan. Oke, saya kira ini untuk percobaannya. Kemudian paling kita balik lagi ke sini tadi. Silahkan diteskan dulu. Saya share all. Mohon maaf ya, semoga ini apa suaranya nggak masuk karena saya di ruang rapat ya. Jadi ini ya, semoga nggak masuk ininya suara ini Bapak Ibu dosen. Bentar. Kita tadi di mana tadi database? Nah ini teman-teman. Silahkan mungkin kita akses dulu kali ya yang ini ya. Sampel database-nya dulu ya. Teman-teman tes dulu deh database-nya. Kemudian di import dulu aja deh. Dan coba kita tes bareng-bareng. Sayangnya tuh kayaknya udah punya tapi lupa. Udah punya belum ya? Saya udah pernah ngerjain tapi kayaknya saya karena mungkin ini ya. Entah ganti ini nginsa ulang atau ini ya. Jadinya nggak tahu deh ada apa enggak. Nah ini nih teman-teman. Kita pakai MySQL Sample Database. Nah di sini ini teman-teman download MySQL Sample Database. Di download dulu. Kalau skemanya seperti ini ya. Cukup rumit, banyak tabel maksudnya. Kalau teman-teman udah terbiasa nanti ketika udah TA nggak apa-apa sih, udah biasanya ngerjain kayak gini gitu. Jadi nanti banyak ya tabel yang ada di dalam si klasik model customer dan beberapa kawan-kawannya di dalamnya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya. Ini PDF-nya. Nah ini di download dulu kayaknya di sini ya. Dicoba dulu di download. Nah ini MySQL sampai database download dulu teman-teman. Bentar ya, saya cek dulu downloadannya. Ini misalkan di sini ya. Jadi MySQL sampai database. Ini saya taruh aja ya teman-teman ya. Di satu folder takutnya kayak masuk di banyak ini. Oke, di saya foldernya berantakan. Saya taruh di sini aja ya biar nggak pusing kayaknya. Bentar. Folder 2 saya taruh di sini deh. Nah, kita lihat di dalamnya, teman-teman ekstrak dulu aja. Kemudian diimport dulu ya. Bagi yang sudah tahu belum cara importnya. Sini aja masuk. Local host PHP admin, bikin dulu aja tadi namanya. Misalkan apa nih? Klasik model samaan aja ya, saya copy ya tadi. Ini MySQL sampai database isiannya kayak gini teman-teman. Datanya banyak sih kalau tidak salah. Nah, nih banyak sekali datanya. Nah ini ya, udah ada datanya sih. Tapi nggak tahu ini fullnya ya. Banyak datanya sih. Nah ini juga ya, bentar. Ini tadi kita kasih nama, misalkan tadi di Buelen apa nih, klasik model ini. Nah, ini ada dia, customer. Nah, ini ya, klasik model. Klasik model kita kasih nama ini aja teman-teman, klasik model. Pakai S ya. Nah ini bikin aja database-nya, misalkan create. Bisa nggak? Tadi saya belum ngetes ya, bisa apa enggak tuh waktu diimport. Coba kita import dulu deh. Nah, tadi database-nya ya. Misalkan di sini tadi saya belum ngetes tadi. Nah, ini coba teman-teman. Semoga nggak error. Karena saya belum ngetes tadi. Coba ya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada yang masalah nggak nih? Tada. Iya, karena dia ada yang error teman. Saya tadi belum ngetes soalnya yang ini. Saya pernah pakai klasik model yang nggak error deh. Bentar ya. Oh, ada yang error. Ada yang ini. Sebentar. Asia sampai data bisa.
Filter. Oh ya, ada banyak ya datanya ya. Yang lain gimana? Bermasalah kah? Error kah? Error juga deh. Nah ini customer-nya ya. Customer tabel bla 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 bla. Create tabel basic model customer. Foreign key incorrectly form. Oh, ininya syntax error ya. Di sini tadi belum masuk nih teman-teman, soalnya masih kosong. Coba ya. Jangan-jangan ada yang sudah. Teman-teman gimana? Testingnya bisa diimpor nggak datanya? Ntar ya, klasik mobilnya error ya. Ntar. Yang ada yang bermasalah sih. Ntar dulu. Silahkan di testing dulu. Gimana yang lain? Masalah nggak? Error nggak untuk klasik modelnya? Bentar ya. Mungkin memang ada yang ini. Saya dulu udah pernah ngambil ininya ya. Apa namanya? Database-nya ya teman-teman. Tapi kayaknya nggak naruh di bentar. Yang lain gimana? Error juga atau tidak? Dan sembari saya cek ya kalau ada yang lain mungkin yang lebih stabil. Karena emang ini ya banyak datanya. Saya tadi belum ngetes ya kalau untuk ini apa namanya menggunakan klasik model. Dan yang lebih stabilnya. Takutnya harus ngecekin satu-satu sih teman-teman. Ada relation yang nggak apa tadi yang foreign ya. Ada yang kurang tepat. Nah, ini tadi kan ditanyain foreign ya, set foreign ya. Salah 10 repository employee number. Hmm. Ini belum ngetes soalnya teman-teman, nggak taunya ternyata error. Tapi udah pakai langsung ya. Silahkan yang lain gimana? Error juga kah? Dan baru saya coba cari ya kalau misalkan ada yang jauh lebih stabil. Nah, klasik model ya. Tapi nggak ada datanya ini. Ini ada tabelnya tapi nggak ada datanya. Sebentar. Kalau ada yang lebih stabil coba saya cek dulu buat percobaan kita ya. Ini ada tabelnya tapi datanya yang nggak ada. Bentar. Profilnya tapi tidak ada datanya. Bentar. Bisa nggak nih? Coba ya. Dan tadi belum ngetes soalnya. Dan teman-teman coba dulu aja nggak apa-apa.
Oke, masalah hamil. Hmm. Benar-benar saya nyari yang nggak ini ya, yang lebih stabil coba kalau ada database yang lebih stabil biar nggak ini ya nggak error. Cukup banyak soalnya ini datanya tuh kalau si apa eh, database ininya pas model dulu tuh kayaknya pernah sih teman-teman saya kayak lupa naruh ininya udah kok ada gitu, cuman masih ada error sih dan saya belum ngecekin kalau ini ya. Mantap. Hmm. Oke, yang ini lebih stabil teman-teman. Tapi datanya masih kosong ya. Bentar, saya lihat dulu deh. Ya udah masuk semua, tapi masih kosongan, nggak ada ininya. Datanya ya daripada yang tadi sih. Dan tadi lebih menimbulkan error teman-teman di saya. Bentar ya, saya ubah aja deh di sininya ya. Saya taruh aja nih teman-teman sebentar. Mungkin saya mixing aja, saya taruh sebentar. Aku gabungin ya ininya. Kode ini. Jadi akses sama ini datanya berarti saya combine ke kolom kosong sama itunya. Kalau misalkan nanti lebih lebih mending. Tabelnya bisa, tapi ininya ya yang masalah apa datanya belum ada. Itu bisanya itu ya positif nilainya itu nggak ada yang negatif. Makanya tadi saya agak ragu-ragu ada data yang negatif ya. Bentar ya, saya copy dulu aja kali datanya.
Dan nanti kalau misalnya stabil, saya share aja ke teman-teman ininya, apa isiannya. Bentar ya. Oke, datanya ini bisa masuk. Bentar ya teman-teman ya. Ternyata ini pindah dulu. Saya kasih isian dulu. Tapi belum ada datanya. Jadi baru ke ininya tok. Apa namanya? Ke kolom. Kemudian office ya saya isi dulu datanya. Bentar. Ordernya kita, wow, datanya tuh besar sih ini tuh. Bentar ya, kopinya banyak banget. Sekian ribu datanya. Wow, kalau enggak ini ya, size-nya apa ya? Size-nya yang bikin cukup besar, jadinya dianya ini. Size-nya yang besar apa ya? Redmi set. Ini kecil tapi kok nggak masuk ya. Bentar, ini order detail. Order detail di sini, terus orders. Orders. Ada order. 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 Terus payment ya. Data payment. Payment. Itu 12.30. Bukan kan? Ya berarti ada masalah nggak? Kayaknya apa nih Pak? Nggak bisa ya kasih model. Kasih model. Coba nggak tadi? Yang dari itu kan? Oh, diancam. Soalnya aku udah baru lagi kayaknya deh. Versi itu. Oh. Oh, iya relasinya. Oh. Oh, onsite mau berarti. Tapi bisa dioperasiin langsung. Oh, langsung oke. Oke, sih. Aku tadi mau pakai Linda deh. Enggak, maksudnya ketemu ininya, kolomnya kan. Yang kolom tapi nggak ada datanya. Gitu. Cuman dia koloman doang gitu. Aku pindahin data kirain gitu. Keren banget ya. Dan dulu deh daftar. Tadi kita sampai di payment ya. Sampai di payment. Kita tadi payment ya. Jadi di sini teman-teman. Oke, dicek ya. Ini. Kalau sudah sampai 2 jam. Oh, 9. Aduh, one by one ya. Oke, ya teman-teman ya. Kayaknya apa bisa
untuk ini ternyata pakai foreign key teman-teman. Tadi Bu Helena yang udah ngecek ya. Bentar. Saya tadi belum ngetes soalnya. Tadi saya mindahin dulu deh yang bisa sama yang enggak. Coba ya teman-teman ya. Masuk manual coba ya. Import. Oh ini ya teman-teman ya. Import foreign key. Nah di sini coba teman-teman. Saya izin screen dulu. Tadi saya tanya ke Bu Helena. Bentar. Karena emang ada yang kelewatan ya di sini teman-teman. Kita pakai classic model. Sama ya tadi classic modelnya dulu kan belum teman-teman masuk ke import sama tadi karena dia ada foreign key tadi yang bermasalah ya ini ya enable foreign key check ini sih. Nah ini diambil dulu tadi database-nya. Tadi saya otak-atik ya teman-teman. Bentar ya, saya bikin folder baru aja deh. Ini saya bikin ini ya, saya lihat tadi ada yang normal sih teman-teman. Masa nggak harus dia, tapi cuman kolom doang ketemunya malahan. Jadi belum ada datanya gitu. Kita cobakan dulu. Sarannya dari Bu Helena nggak usah di-uncheck teman-teman. Nanti bisa masuk. Bisa masuk teman-teman. Bisa ya. Nah, oke. Seperti ini teman-teman. Diinputkan tadi ya, di-uncheck dulu aja. Jadi biar apa? Kan biasanya ada kayak kemarin kayak kita kasus waktu ada foreign key ya. Jadi kan nanti ada hubungan antar tabel itu bisa dicek kan dia. Kalau secara otomatis by default settingannya. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kan kita ada hubungan nggak bisa ngedelete gitu ya, atau nggak bisa nge-insert itu kan ada misalkan tabel lain yang harus ada dulu karena dia punya relasi kan. Nah, itu yang bikin kadang-kadang agak sedikit ini ya harus dicek gitu-gitu. Nah ini silahkan teman-teman pakai cara ini aja lebih cepat. Jadi saya sebenarnya mau mindahin gini ya, mindahin ini tadi saya dapat data yang masih ini ya, eh mana sih tadi? Ada sih teman-teman tadi. Nah ini ya, ini sebenarnya ini bisa nih, tapi ini baru kolom saja ya. Jadi dapat tab apa kolomnya. Kolomnya kan tadi mau saya join mau saya insertkan sekalian ya datanya ya di-insert di bawahnya tadi. Karena Bu Helena tadi bilang nggak usah di itu aja nggak apa-apa bisa itu. Oke, jadi silahkan ya teman-teman ya dengan cara ini ambil datanya dulu, baru kita praktekkan tadi ya. Saya share all aja deh sebentar. Kita tadi ngecek di sini ya. Dengan ini kemudian masuk ke sini teman-teman. Silahkan mungkin ada yang mau coba dulu nggak? Dites dulu teman-teman untuk create function-nya. Silahkan. Mungkin untuk poin keaktifan selanjutnya ya. Jadi kita testing dulu nih teman-teman ya. Datanya ya. Kalau customer coba dipanggil dulu aja deh. Saya tes dulu ya. Tadi belum ngetes sih kayaknya. Nanti silahkan ya teman-teman untuk poin keaktifan pertama untuk mengetes ini ya. Create function customer level. Di sini coba saya lihat dulu deh. Tadi isiannya. Kalau udah masuk nih teman-teman customer ya. Nggak usah manggil nih udah masuk semua datanya. Karena dia tadi nggak ngecek ya foreign key-nya dihilangin. Itu. Udah masuk datanya ya. Nah ini silahkan nih teman-teman ya. Bisa dites dulu ya. Diketik dulu. Kita ngetes ini dulu ya. Satu function ini customer level. Nanti silahkan ya. Seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk poin keaktifan berikutnya. Nanti kalau yang sudah bisa share screen ya. Sembari ini ya. Apa namanya menunjukkan hasilnya. Seperti biasa. Oke. Silahkan dicoba dulu. Saya stop share ya. Materinya ada di leads ya teman-teman ya. Sama tadi ya, ada beberapa linknya tadi yang ada di chat. Silahkan dicoba dulu. Nanti kalau sudah, seperti biasa ya, bisa sembari share screen. Saya juga sembari nyoba nih teman-teman. Takutnya bermasalah. Udah sih, Mbak. Habis ini cuma limit nanti terus ngerasain tadi sih yang masih itu semua.
Ibu mau bertanya, Bu. Boleh, silakan Mbak. Bisa Ini untuk sembari share screen. Gak apa-apa. untuk Buat ngetes untuk dulu aja oh, functionnya kayak gimana. enggak mau nanya dulu doang, Bu. Boleh, boleh. Mungkin sambil di share screen apa gimana? Ya nggak apa-apa, Atau bisa di share screen. oke, oke. Gimana? Ada trouble nggak waktu dites? Yang di Apa LC namanya? Kodenya. kan mereka gold. Gold itu kan kalau gimana bisa lebih dari sama dengan 50.000 tapi kurang dari 10.000. Hmm. Food itu iya ya kurang dari iya. Berarti Eh, intinya kurang dari 50.000 lebih dari 10.000 kali ya, Bu? maksudnya gitu deh. Dia Oh, kurang. jadi Oh iya, dibalik ini aja ya. kayaknya kebalik deh, kebalik deh. Ini Iya, Bu. kebalik deh, bener-bener. Tadi kayaknya saya juga ngerasa kok agak aneh juga bener-bener nih teman-teman. Sedangkan kredit kan yang paling kecil kita kasih paling bawah ya. Jadi kurang dari 10.000 kan. Nah ini tandanya ya hati-hati teman-teman kayaknya. Yang dimaksud benar lebih besar dari ini ya. eh 10.000. eh, Maksimalnya 10.000, tandanya kebalik ya teman-teman ya, maksimalnya 50 sampai 10.000 ya, apa namanya range-nya itu. Iya ya, dikoreksi aja Mbak. Makasih ya, tadi saya nggak ini, tapi kayaknya kok ada dua ini ya, apa range-nya kayaknya ini. Oke, sip, sip, sip. Terima kasih. Disesuaikan aja ya teman-teman ya. Baik, Jadi Bu. maksudnya lebih dari 50 itu platinum, tengah ya 50 sampai 10.000 ke bawah, maksudnya ke bawah 50.000 turun ke bawah itu masuk gold, yang bawah sendiri di bawah 10.000 yang silver. Ini kayak tandanya ini ya rancu ya. Jadi teman-teman benerin ya itu apa namanya simbolnya. Mbak Abi ya mau sambil nyoba atau ini dulu confirm dulu Sebentar, Bu. di Masih ditulis kodenya, sintaksnya. oke ya oke nggak apa-apa dicobakan dulu teman-teman nggak usah buru-buru karena kebetulan kita sembari ngetes ya contoh fungsinya. Maaf ya tadi lama di itunya apa saya tadi nggak nanya dulu ke Bu Elena karena kebetulan materinya pas yang jatuh dari Bu Elena jadi saya nggak ngecekin. Kita cobakan dulu, saya juga nyoba biar nggak cuman ngomong doang ya teman-teman. Ngetes juga. Bentar.
Ada masalah di dunia saya ya. Waduh. Masuk 20 deterministik. Sudah Bu, saya sudah bisa. Oke. Bisa saling bisa share screen? Silakan. Saya masih error teman-teman malah. Silakan untuk yang sudah sukses. Oke. Jadi di sini Ini. Silakan delimiter. sambil Ini nih emang ada error aneh gitu kalau di ini saya, tapi ini udah benar. Ini bukan saya yang ngetik gitu loh Bu, kayak dari settingan jadi sananya gitu nggak ya. tahu. Iya. Nah, Ini delimiter dulu, habis itu create function customer level, credit desimal, return voucher 20, deterministic, begin, declare customer level, voucher 20, if credit lebih dari 50.000, then set customer levelnya platinum. Terus else if kalau kreditnya kurang dari 50 dan kredit lebih dari 10.000, then set customer levelnya gold. Habis itu else if kredit kurang dari 10.000, then set customer levelnya silver. And if di return customer level, and terus delimiter tutup. Terus ini saya udah select customer name, customer level, credit limit from customers by order by customer name. Ini ada 122 rows. Oke. Terima kasih Mbak Abiyah. Silahkan ya nama sama NIM-nya di chat ya.
Nah, ini Baik, nanti Bu. untuk teman-teman yang belum, silahkan ya bisa dites ya. Sayangnya aja masih ada yang error tadi. Ada yang ini, teman-teman. Nanti dites aja ya untuk ininya, apa namanya, kodenya. Tapi jangan lupa ya tadi ya, yang ketentuannya 50.000. Tadi kurang ya, lebih dari 10.000 ya. Itu jadi di tengah-tengah maksudnya. Lebih dari 50, terus 50 antara sampai 10.000 ya. Sama 10.000 ke bawah. Oke. Kita lihat lagi teman-teman, saya izin share screen ya. Tadi kita sudah teskan ya, ini bagi nanti teman-teman yang belum bisa dicoba ya. Saya tadi masih ada yang error teman-teman. Tadi masih ngecobain lagi. Nah, silahkan teman-teman ya. Mungkin ini tinggal melihat status sih teman-teman dari yang tadi ya sudah dibuat ya teman-teman ya. Nanti bisa menampilkan si ini ya store procedure store procedure lagi store function yang udah dibuat nih teman-teman. Nah, tadi kan kita langsung ke sini ya ke pemanggilan hasilnya ya. Customer name, customer levelnya. Oke, kita order by customer name. Kemudian ini ya mungkin eh ini nanti teman-teman tinggal memunculkan aja ya untuk hasilnya ya. Jadi nggak terlalu berat. Jadi mungkin bisa geser dulu ya. Kalau misalkan kita pakai yang ini teman-teman. Nah, di sini ya. Kita combine ya tadi ya. Kalau misalkan di sini ya, kita memanggil store function di store procedure ya. Yang ini nanti bagi teman-teman yang sudah ya bisa mengetes nih teman-teman ya kombinasi bikin prosedur dengan pemanggilan tadi store function yang udah dibuat. Ya ini kayaknya harus ininya dulu teman-teman. Harus tadi store functionnya harus jadi dulu. Baru teman-teman bisa tarik ya di dalam store prosedur yang baru. Tuh. Nah, ini silahkan mungkin challenge berikutnya geser ke slide 9 ya nanti ya. Untuk challenge berikutnya. Sesampainya aja teman-teman. Nanti kalau udah ada yang selesai, boleh ya langsung aja yang slide 9. Yang sudah selesai seperti Mbak Abiyah tadi ya. Geser ke slide 9 ini untuk mengetes ya tadi ya. Kalau dikombin dengan store procedure ya. Si store function yang tadi. Gitu. Silahkan. Sebelum dicobakan ya beberapa apa namanya yang latihannya nanti mungkin sepertinya untuk teman-teman dicobakan aja ya paling nanti kita buat seperti biasa bikinnya seminggu gitu aja nggak apa-apa bisa saya deadline-nya kayak gitu ya jadi kita samain aja biar teman-teman nggak bingung nanti minggu berikutnya misalkan jam 10 apa gimana gitu ya nanti untuk yang latihannya nah untuk hari ini nanti dicobakan dulu challenge yang kedua ya yang slide 9 silahkan dites dulu saya stop share ya kalau nanti ada yang sudah sesampainya aja teman-teman. Katakanlah belum nanti kita ini ya cobakan nanti. Karena emang harus ininya dulu ya store functionnya jadi dulu, baru nanti teman-teman bisa ini panggil di dalam store prosedur yang baru gitu. Ada yang sudah boleh silakan Mbak Aska. Sudah cepat Izin sekali share sudah screen ya, Bu. selesai. Silakan Mbak Aska. Bisa sembari share screen seperti apa gitu untuk yang kita kombinasikan ya di apa namanya store prosedur. Kalau tadi kan kita bahas yang function ya sudah dibuatkan tadi store functionnya katakanlah kita combine. Oke silakan Mbak Aska mungkin sambil dijelasin ke teman-teman boleh. Udah terlihat belum, Bu? Ada masalah ini enggak koneksi ya atau ini apa namanya mic-nya. Nah, coba dites dulu deh. Udah terlihat belum, Bu? Udah, suaranya juga jelas. Silakan, Mbak. Oh iya.
Jadi di sini kita akan membuat prosedur get customer levelnya, di mana di sini ada parameter in, customer nomor dengan tipe datanya integer, lalu, aduh maaf Bu berisik. Nggak apa-apa, nggak begitu terdengar. Silahkan, bisa dilanjut. Selanjutnya ada parameter out, yaitu dengan customer level, dengan tipe datanya varchar, lalu kita mulai prosedurnya dengan select credit limit into credit from customer, di mana customer number-nya ini sama dengan customer, sebenarnya sama-sama customer number, cuman dibedakan Namanya, betul. Ya. Lalu kita call function-nya di mana set customer level sama dengan customer level yang sudah ada kreditnya. Lalu kita panggil get customer levelnya, karena tadi di PPT ada yang terbalik itu platinum sama silvernya, jadi kalau yang di PPT kan hasilnya keluarnya silver. Keluarnya ini ya, Ya, silver ya. makanya di sini jadi keluarnya platinum, Bu. Oh, ini yang udah pakai dibenerin tadi ya. Oke. Ya. Kemudian ini ya. Coba Mbak, saya juga agak penasaran deh. Kan dia minus 131 ya. Coba kalau misalkan dipanggil ya prosedurnya, tapi 131 saja emang sama ya? Soalnya kalau kita ngelihat datanya tuh kayaknya nggak ada yang minus ya teman-teman ya. Datanya tuh kayaknya full deh. Maksudnya ini ya bilangan Berarti bulat deh. Nggak ada ininya. Coba. coba ini ya Bu, 131 nggak pakai minus ya Bu? Saya kok agak-agak penasaran sama minusnya ya. Kok nilainya ini ya. Dia kasih value minus gitu. Padahal kalau kita list datanya tuh nggak pakai minus. Apakah serupa gitu? Kebetulan saya belum sampai ke sini malahan. Kita ambil customer levelnya silver ya. Ini padahal datanya coba sebentar. Saya juga ngecek ya. Berapa tadi 131 ya? 131 itu di sini Landcoin ada ini ya. Ini kawaii ada nilainya ya. Ada nilainya sih teman-teman. Data ininya tuh ada nilainya ya. Oke. Jadi ada postal code, ada kredit limitnya sih teman-teman di sini. Ada ketentuan kredit limit tadi ya. Saya antara minus sama itunya sih teman-teman di sini. Dia masuknya berbeda ya tadi ya. Kita kategorinya jadi silver ya. Di sini silver, di sini platinum ya. Berarti antara nilai tadi ya 10.000 sama ini ya ada kredit limit. Nah, customer number sama dengan customer number. Oke. Kalau itu platinum berarti yang kisaran di atas, kalau yang silver berarti di bawahnya ya. Kalau di dalam tabelnya itu datanya teman-teman ini ya. Mungkin Mbak Aska bisa ini ya menuliskan nama sama nimnya dulu di chat. Sembari kita lihat nih teman-teman ya datanya ya tadi. Ya, coba saya izin share screen dulu teman-teman. Ya, datanya kita lihat nih. Saya agak penasaran sih sama nilainya tadi ya. Nilai minusnya itu. Ini ya data 131 ini ya. Ini ya. Saya nggak tahu apakah data ini ya. Customer ya tadi. Saya belum ngecek ininya sih. Kalau kita lihat kan tadi dia manggilnya itu pakai call ya. Call beberapa customer level di dalam parameter dia pakai customer number yang pertama. Di customer number harusnya ada di ini ya 131-nya 31 di sini teman-teman, dilihatnya nilai ini ya 11490 tadi, berarti ini event value-nya malah di atas dari ini ya teman-teman ya, limitnya di atas dari nilai 100.000 ya, malah di atas ininya ya masuknya. Mas agak sedikit ada ini ya missing point di ini ya min 131 sama ininya ya teman-teman ya 131. Misalkan tadi ini ya, kalau nanti mungkin teman-teman bisa sembari sambil nyoba ya, karena kita udah masuk ke 11.40, nanti teman-teman bisa testing aja, misalkan teman-teman manggil beberapa customer number yang lain gitu ya, dengan rules tadi, coba sembari dicocokkan aja dengan yang ini ya, nanti kalau mau melihat perbandingannya ya. Di sini kan kelihatan, jadi nggak harus pakai select, kalau mau select juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa ngelihat datanya berapa gitu ya, limitnya berapa gitu.
Kita masih ada missing point tadi antara minus sama plusnya tadi. Dengan padahal value-nya kita dapat ini ya 100 di atas 100.000 sih sebenarnya. Itu. Nggak apa-apa nanti mungkin kita sembari nanti teman-teman mencobakan ya untuk yang ininya aja dulu. Saya share all aja ya tadi. Nanti nggak apa-apa dicobakan aja teman-teman kalau penasaran. Saya juga tadi masih penasaran kan misalkan ini nanti dicobakan aja. Nanti besok kita bisa sembari diskusikan ya hasil percobaannya gitu. Nah, yang di sini nanti tinggal teman-teman cobakan ya contoh penggunaan fungsi di tabel lain. Kalau tadi kan kita menggunakan ini ya basically yang di sini customer ya, customer. Nanti teman-teman bisa modify ya dengan tabel yang lain gitu. Nanti cukup mungkin satu aja nggak apa-apa. Satu fungsi berikutnya gitu. Itu karena di sini tadi tidak diminta ya teman-teman mau combine pakai store procedure gitu karena di sini soalnya kan cuma contoh penggunaan fungsi jadi nanti teman-teman ini aja sih saya juga nggak mau nambah-nambah kayak kemarin ya karena teman-teman nanti bisa nawar ya jadi teman-teman kerjain yang fungsinya aja satu aja nggak apa-apa gitu jadi nggak usah yang sampai di combine ini ya store procedure tapi kalau emang untuk latihan mau di-combine dengan store procedure dimodif aja juga nggak apa-apa. Untuk maksud tambahan knowledge aja. Tapi kalau misalkan yang untuk di tugasnya ini saja sih. Yang contoh penggunaan. Jadi dari contoh yang tadi customer dibuat saja fungsi yang lain. Misalkan untuk tabel order atau mungkin employee gitu ya. Nanti bisa diteskan gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Tadi saya belum selesai malahan. Ada error ya tadi di atas. Karena banyak yang malah saya belum selesai tadi. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk percobaan atau praktikum kita hari ini. Itu ya. Nanti silakan dicoba ya untuk membuat satu contoh fungsinya aja. Jadi kalau mau dikombin boleh nanti untuk percobaan aja. Tadi yang didokumentasikan satu fungsinya aja. Itu. Kayaknya tadi udah dibuat ini belum? Apa? Submit ininya. Tempat submitnya. Bentar ya, saya cek dulu sebelum kita closing nanti takutnya belum. Kadang kelupaan teman-teman terus ini. Nah, ini tugas kelas A. Oke, ini tadi baru kelas oh, boleh yang kelas ya. Jadi nanti bisa ya teman-teman ya ditaruh di sini. Sebentar, saya buat dulu untuk lokasi submitnya. Nanti seperti biasa aja kita bikin ini seminggu gitu ntar untuk submitnya. Nanti dicobakan aja buat satu fungsi tuh. Dimodif aja teman-teman dari yang udah dibuat ya. Jadi yang sudah ada contohnya, tinggal teman-teman modif dengan tabel berbeda, misalkan gitu ya tadi di permintaannya kan ya. Latihan tadi ya, latihan P11 ya teman-teman ya. Jadi nanti yang di submit yang ininya aja, functionnya aja, yang latihan yang lainnya nanti di save aja untuk apa belajar. Nih ya teman-teman ya, saya izin share screen dulu. Mungkin untuk apa submissionnya. Sama ya, mungkin 28 aja kali ya, tapi kita section 10 aja kali ya. Takutnya nanti lupa. Kemudian kelasnya yang kelas kita ya, biar sayanya gampang. Narik datanya, silahkan ya nanti di kalau sudah selesai, jadi masih ada waktu sekitar seminggu ya nanti. Nah ini, pukul 10 nih teman-teman ya, untuk mengetes tadi ya, pembuatan satu fungsi gitu. Oke, nanti silahkan dicek ya, saya taruh tadi di bawah gitu. Paling bawah teman-teman ini ya nanti silahkan diteskan dulu ya pembuatan fungsinya. Saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dulu? Tidak untuk hari ini. Nanti tinggal di ini ya sembari dicoba ya teman-teman ya. Kalau tadi masih error, saya juga tadi masih bermasalah nih. Nanti sembari dicek. Oke, kalau tidak ada masalah mungkin saya minta tolong untuk rekan-rekan yang bisa on cam gitu ya. Untuk on cam, untuk dokumentasi saja teman-teman sebelum kita closing. Silahkan. Ada 2 slide ya. Silahkan teman-teman yang mau join untuk dokumentasi. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Tidak usah memaksakan. Yang bisa saja ya. Nanti. Oke. Oke. Oke, sudah ya.
Atau ada lagi yang mau join, teman-teman? Oke, semoga tidak ada masalah ya. Oke, bentar ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk slide 1 dulu. Sebentar, saya save dulu, teman-teman. Baru geser ke slide 2. Bentar ya. Saya silahkan dengan slide 2. Kita bersiap dulu untuk slide 2. Saya geser ke slide 2. Saya hitung mundur, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya simpan dulu. Oke, saya kira demikian ya teman-teman ya untuk materi kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi hari ini. Nanti untuk yang SPD nanti kita diskusi lagi lah. Mau mungkin digeser atau gimana nanti coba saya diskusikan juga ke Bu Elena ya. Yang untuk NoSQL gitu ya. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu. Makasih. Terima kasih ya. Saya tutup ya teman-teman ya kelasnya. Kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman ya.